Siapa yang nggak mau kantongin gaji besar? Pasti semua orang pengen kan? Nah, buat kalian yang lagi ngejar impian jadi karyawan favorit dan dapetin gaji super gede, nih gue punya trik-trik jitu yang bisa kalian coba. Yang pertama, passion is the key. Guys, pertama-tama lu harus tahu nih kalau di dunia kerja, passion itu kunci utama buat lu bisa kantongin gaji besar. Gini, gak bisa dipungkiri kalau kebanyakan dari kita kerja bukan cuma buat menutupi kebutuhan saja, tapi juga buat dapetin kepuasan dan senengin hati. Jadi poin ini nyuruh lu buat cari kerjaan yang benar-benar lu suka, bukan cuma yang lu oke atau biasa-biasa aja. Nih, lu harus nemuin sesuatu yang bikin lu semangat setiap pagi buat bangun dan ke kantor. Gak cuma buat dapetin gaji, tapi juga buat lu ngerasa berguna dan ngerasa kalau lu lagi kontribusi ke sesuatu yang lu suka. Misalnya, lu suka desain grafis, coba cari kerjaan yang ada hubungannya sama itu. Atau kalau lu punya minat di bidang teknologi, cari kerjaan yang bikin lu bisa eksplorasi dan terus belajar. Jangan sampai lu stuck di kerjaan yang bikin lu bosen dan kehilangan semangat, guys. Jadi intinya passion itu kayak bahan bakar buat lu bisa jadi poin terang di tengah dunia kerja yang kadang bikin lu ngerasa lost. Mau dapat gaji besar? Mulai dari sini, guys. Gak ada yang lebih keren dari ngelakuin sesuatu yang lu suka dan dapat duit dari situ kan? Yang kedua, networking bukan cuma soal internet, guys. Zaman sekarang networking bukan cuma soal internet. Jangan sampai lu ketinggalan zaman. Harus bisa jalin hubungan di dunia nyata juga. Jadi poin ini nyuruh lu buat aktif kenalan sama orang-orang di kantor atau di luar kantor gitu. Gak bisa lu ngejar karir sendirian, guys. Mending punya teman banyak, siapa tahu bisa saling bantu-membantu. Mungkin teman kantor lu juga punya info lowongan kerja keren, atau malah teman dari luar kantor yang bisa bantu lu dapetin proyek bagus. Nah, lu harus tahu cara nyambungin sama orang. Gak usah malu buat ngajak ngobrol di kantin atau pas lagi acara di kantor. Bisa juga ikutan komunitas atau seminar yang sesuai sama bidang kerjaan lu. Jadi kalau suatu hari lu butuh bantuan atau info, lu punya jaringan yang luas. Jadi intinya networking itu penting buat jamin kesempatan kerja dan peluang karir lu. Jangan cuma duduk di pojokan dan ngeliatin orang, tapi keluarlah, kenalanlah, dan buatlah hubungan yang bisa jadi benefit buat karir lu. Siapa tahu networking lu bisa jadi kunci buat pintu kesuksesan kan? Yang ketiga, skill up your game. Guys, di dunia kerja, skill itu kayak senjata rahasia buat bikin lu jadi bintang di kantor, tahu nggak? Nah, poin ketiga ini ngajakin lu buat terus-menerus upgrade skill lu supaya bisa tampil beda dan jadi yang paling diandalkan. Jadi begini, lu harus bisa lebih dari yang lain. Kalau lu punya skill yang mumpuni, atasan pasti bakal notice itu. Jadi jangan cuma duduk manis dan ngandelin skill lama. Terusin belajar, ikutan pelatihan, atau bahkan coba hal baru yang bisa nambah skill lu. Contohnya kalau lu di dunia IT, coba deh ikutan kursus buat ngelatih skill programming lu. Kalau di bidang kreatif, cari workshop buat upgrade kemampuan desain lu. Skill lu itu kayak investasi buat masa depan karir lu, guys. Ingat, dunia kerja itu nggak diam, terus berkembang. Jadi lu juga harus ikutan gerak dan terus adaptasi sama perkembangan di bidang lu. Kalau lu bisa bikin diri lu jadi pakai lengkap dengan skill yang makin gede, gaji besar, dan promosi pasti bakal menghampiri, guys. Jadi kesimpulannya, jangan pelit buat upgrade skill lu. Semakin banyak lu punya di dompet skill, semakin besar peluang buat dapetin kerjaan keren dan gaji yang gak main-main. Gitu deh poin ketiga. Semoga lu bisa terus upgrade skill lu dan jadi yang paling oke di bidang lu. Yang keempat, jangan main solo. Guys, di dunia kerja jangan sampai lu jadi local koran yang cuma fokus sama kerjaan sendiri. Poin ini mengajak lu buat bisa jadi team player yang solid, tahu nggak? Gini, teamwork itu kayak tim sepak bola. Kalau satu pemain doang yang hebat, tapi yang lainnya lemah, ya pasti hasilnya biasa aja. Nah, lu harus bisa jadi anggota tim yang bisa nyambung sama yang lain. Kalau ada masalah, jangan pelit buat diskusi bareng tim.
cari solusi bareng-bareng. Jangan cuma mikirin kerjaan lu sendiri, tapi juga bantu yang lain kalau lu bisa. Kalau lu bisa jadi yang bisa diandalkan dan dipercaya, pasti lu bakal jadi favorit di mata bos. Ingat, teamwork itu bikin kerjaan jadi lebih ringan dan hasilnya lebih mantap. Jadi jangan jadi tukang solo, jadilah anggota tim yang solid, yang bisa bantu dan diperhitungkan sama yang lain. Kalau lu bisa bikin atmosfer kerja jadi positif, gaji besar dan apresiasi dari tim pasti nggak bakal jauh dari lu. Semoga lu bisa jadi tim player yang keren di kantor. Yang kelima, be proaktif. Poin ini ngingetin lu buat gak jadi penonton aja, tapi harus jadi aktor utama di panggung kerja. Jadi lu harus proaktif, tau nggak? Gini, gak cukup cuma duduk manis di kursi dan nungguin perintah dari atas. Lu harus aktif nyari peluang buat nunjukin kemampuan dan inisiatif lu. Misalnya lu bisa nawarin ide keren buat proyek baru atau saran buat efisiensi kerja. Jangan cuma mikirin tugas yang udah diberikan, tapi lihat ke depan. Kalau ada peluang buat nunjukin kalau lu lebih bisa dari yang diharapkan, gas saja. Bos pasti senang punya karyawan yang proaktif dan bisa berpikir out of the box. Jadi ingat ya, jadi proaktif itu kayak jadi bintang di panggung. Lu yang ambil peran, lu yang dapat pujian. Kalau lu bisa jadi sosok yang aktif dan berani ngambil inisiatif, pasti lu bakal jadi karyawan favorit yang gak bisa diabaikan. Yang keenam, jaga kualitas kerja guys. Di dunia kerja nggak cuma soal kerja keras, tapi juga soal hasil yang lu bikin. Nah, poin keenam ini nunjukin pentingnya jaga kualitas kerja lu, tahu nggak? Gini, nggak cukup cuma kerja keras, tapi lu juga harus pastiin kerjaan lu berkualitas tinggi. Jangan asal-asalan, jangan sampai kerja lu jadi kayak nasi goreng tanpa garam. Lu harus bisa jadi perfeksionis dalam hal kualitas. Jadi sebelum lu menghasilin sesuatu, pastiin banget itu udah sekeren dan sebagus mungkin. Kalau perlu, minta feedback dari yang lain buat tahu di mana lu bisa improve. Bos pasti bakal notice kalau kerjaan lu kualitasnya bagus. Nggak cuma soal hasil akhir, tapi juga soal cara lu kerja. Jangan asal, jaga etika kerja dan profesional lu. Kalau lu bisa bikin setiap tugas yang lu kerjain jadi masterpiece, gaji besar dan apresiasi pasti bakal menyusul guys. Jadi intinya lu harus bisa jaga kualitas kerja lu. Nggak cuma kerja keras saja, tapi kerja cerdas dan berkualitas. Jangan sampai lu cuma jadi orang yang bekerja, tapi jadi orang yang hasil kerjanya ngasih dampak positif. Jadi buat kalian yang lagi cari cara buat